Oke, AI kayak ChatGPT ini kan lagi rame banget ya di mana-mana. Pasti bikin Anda kepikiran juga gimana nih posisi Indonesia di tengah perkembangan teknologi ini. Nah, sumber kita kali ini menarik banget nih. Wawancara sama Davin Sudirjo, dia salah satu pendiri Masa AI, usianya baru 22 loh pas mendirikan ini, sambil kuliah di Stanford lagi. Iya, yang bikin penasaran itu, gimana ya anak muda ini ngelihat AI itu bukan cuma teknologi canggih doang, tapi lebih kayak alat bantu gitu ya, buat Indonesia bisa lompat. Jadi ya, hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal perjalanan Davin, terus gimana dia jelasin AI dengan simple, dan kenapa masa AI ini fokus banget ke pendidikan di Indonesia. Biar Anda dapat gambaran lah soal potensi AI kalau dikembangin secara lokal gitu. Betul, usianya muda, latar belakangnya Stanford, wah impresif sih. Apalagi dengar-dengar dia udah bikin startup pertama umur 16, gila juga ya. Tapi yuk, langsung ke intinya aja. Gimana sih Davin ini ngelihat AI? Simpelnya gimana? Dia jelasinnya sederhana aja kok. AI itu, pada dasarnya algoritma yang pinter nyari pola dari data. Intinya ya statistik sama matematika aja. Terus ada 3 jenis utama machine learning yang dia sebut. Pertama, supervised. Itu kayak ngajarin mesin mana yang benar, mana yang salah. Kayak guru ngasih kunci jawaban gitu. Oh, oke. Jadi dikasih tahu dulu ya, mana benar salahnya. Iya. Terus yang kedua, unsupervised. Nah, ini mesinnya dibiarin nyari pola sendiri. Contohnya kayak sistem rekomendasi YouTube tuh. Dia kan tahu Anda suka nonton apa tanpa kita kasih tahu eksplisit. Ah, iya. Yang tiba-tiba muncul video mirip yang kita tonton ya. Betul. Nah, yang ketiga, reinforcement. Ini AI belajar dari coba-coba. Trial and error. Mirip bayi belajar jalan lah. Jatuh, bangun lagi, coba lagi, sampai akhirnya bisa. Paham. Jadi sebenarnya nggak semistis itu ya konsepnya. Terus hubungannya sama Masa AI ini gimana? Siapa aja sih tim di baliknya? Nah, Masa AI ini didirikan Davin. Dia CEO-nya umur 22 waktu itu. Bareng adiknya Jason, bagian strategi dan marketing, umurnya 20. Masih kuliah di Berkeley waktu itu. Sama satu lagi Wilson, 23 tahun, lulusan Stanford juga. Motivasi utamanya, mereka percaya AI ini bisa bantu Indonesia ngejar ketertinggalan. Ketertinggalan di bidang apa nih? Pertumbuhan digital ya, mungkin sekitar 3-5 tahun gitu. Caranya ya bikin banyak hal jadi lebih efisien, terus nekan biaya juga di berbagai sektor gitu. Oke, tapi kenapa fokus pertamanya langsung ke pendidikan? Kan AI bisa luas banget ya penerapannya. Nah, ini bagian menariknya. Ternyata akarnya itu dari passion pribadi mereka. Si Davin sama Jason ini udah aktif di NGO pendidikan gitu dari umur 12 tahun loh. Jadi mereka percaya banget kalau pendidikan itu ya fondasi utama buat SDM berkualitas di Indonesia. Mereka lihat ada masalah nyata nih di lapangan soal biaya bimbel yang mahal kan? Iya sih, bimbel mahal banget sekarang. Nah, itu dia. Terus aksesnya juga belum merata kan? Ada yang sampai 500.000 sampai 1 juta sebulan cuma buat satu mapel. Wah, iya juga ya. Terus solusinya Masa AI ini gimana? Mereka coba otomatisasi proses belajar gitu. Mulai dari diagnosa kemampuan awal siswa, terus kasih materi yang personal sesuai kebutuhan masing-masing anak, sampai bikin soal latihan yang gak ada habisnya. Ada tutor bot juga. Tutor bot? Kayak robot guru gitu? Ya, semacam robot tutor, tapi via audio, interaktif. Bisa pakai bahasa Indonesia atau Inggris. Klaimnya sih biayanya bisa jauh lebih murah. Di bawah 50.000 sebulan katanya. Contoh awalnya malah 38.000. Wow, murah banget ya dibanding bimbel konvensional. Banget. Tapi penting dicatat nih, tujuan mereka tuh bukan buat gantiin guru loh ya. Justru buat bantu guru. Biar waktu di kelas bisa lebih efektif gitu. Oke, jadi membantu guru bukan menggusur ya. Ini penting sih. Tapi kan tetap aja ada kekhawatiran ya nggak sih AI bakal ambil alih kerjaan manusia. Gimana tuh pandangan Davin soal ini? Nah, Davin bedain nih. Kondisi AI sekarang itu dia sebut narrow AI. Maksudnya, AI-nya masih terbatas, spesifik tugasnya, dan masih dibuat manusia. Belum sepintar kita lah. Beda sama potensi masa depan yang namanya transformatif AI. Nah, ini fase di mana AI bisa ngelatih AI lain.
Yang ini memang punya potensi resiko lebih besar, bisa melampaui manusia. Tapi itu masih nanti. Oke, jadi sekarang masih tahap Nero AI ya? Iya, jadi fokus masa AI sekarang lebih ke gimana AI bisa jadi alat bantu. Termasuk tadi, pendidikan vokasional. Misal buat pertanian berkelanjutan, atau skill-skill spesifik lainnya. Bahkan bisa bantu dokter buat analisa gambar medis katanya. Ini kan nyambung ke visi Indonesia 2045 soal SDM unggul. Menarik, menarik. Terus apa sih yang bikin pendekatan masa AI ini beda? Beda dari, ya katakanlah, ChatGPT atau model AI global lainnya? Nah, ini salah satu poin pentingnya. Model bahasa besar global itu kan seringnya one size fits all ya. Kurang jago buat nanganin hal yang spesifik banget atau lokal. Contoh gampangnya, kalau Anda mau belajar detail banget soal sejarah kerajaan Majapahit gitu, mungkin hasilnya kurang dalam kalau pakai model global. Oh iya juga ya, sering gitu sih. Nah, masa AI ini pakai pendekatan yang mereka sebut Lego set. Lego set. Hah? Gimana tuh maksudnya? Kayak mainan? Haha, iya kayak gitu analoginya. Jadi, daripada bikin satu model AI raksasa yang gede, boros data mahal, mereka kayak ngebangun pakai Lego. Bikin model-model AI yang lebih kecil-kecil, spesifik, ringan. Tiap bongkahan Lego ini dilatih khusus buat tugas tertentu, sesuai kebutuhan kliennya. Oh, jadi lebih modular gitu ya? Betul. Keuntungannya, ya lebih fleksibel, lebih hemat biaya pastinya, dan bisa jalan optimal meskipun infrastruktur atau koneksi internetnya mungkin, ya gitu deh, terbatas. Jadi cocok banget buat nangani niche use case. Kebutuhan yang spesifik banget di konteks Indonesia. Paham, paham. Jadi lebih disesuaikan sama kondisi lokal ya? Keren sih. Ngomong-ngomong soal Devin sendiri nih, penasaran juga. Apa sih yang bikin dia punya visi kayak gini di usia semuda itu? Pengalamannya lumayan beragam loh ternyata. Dia mulai bikin startup pertanian B2B, iTani namanya, itu pas umur 16. Terus magang di banyak tempat, Tokopedia, Venture Capital, konsultan K-Bain. Dia juga cerita belajar komunikasi dari ayahnya. Katanya disuruh jawab minimal 5 kalimat kalau ditanya. Haha, bagus juga latihannya. Perannya buat Indonesia kuat banget ya berarti? Kelihatannya sih gitu ya. Dia ngelihat masa AI ini sebagai investasinya buat negara lah. Menariknya lagi, walau ada penasehat senior kayak Pak Gita Wirjawan sama Daniel Surya, mereka tetap jaga independensi operasionalnya. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, ini cerita inspiratif sih. Anak muda Indonesia punya skill AI tingkat dunia dari Stanford, tapi milih balik buat coba jawab tantangan spesifik di negaranya. Mulai dari pendidikan. Dan pendekatannya pun disesuaikan banget sama kondisi lokal kita. Pakai analogi Lego tadi ya. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma soal teknologi AI-nya aja ya, tapi juga soal gimana talenta-talenta muda kayak Davin ini bisa jadi motor penggerak inovasi. Inovasi yang benar-benar relevan sama kebutuhan Indonesia ke depan, gitu. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada sesuatu buat Anda renungkan. Tadi kan Davin nyinggung ya soal keterbatasan AI global buat konteks lokal yang spesifik. Selain pendidikan atau sejarah Majapahit tadi, kira-kira nih area niche atau bidang spesifik apa lagi ya dalam kehidupan atau industri di Indonesia yang menurut Anda bisa dapat manfaat besar kalau ada AI yang dilatih khusus pakai data dan kebutuhan lokal kita? Coba deh Anda pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya ya.